Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menyederhanakan perbandingan ya. Nah, sebenarnya ada dua cara, ada dua langkah untuk menyederhanakan perbandingan. Langkah-langkahnya seperti ini. Oke, yang pertama, itu nanti kalau misalkan kita punya dua buah perbandingan, nanti kita harus disamakan dulu nih. Kita samakan dulu satuannya, ya. Jika misalkan ada dua satuan berbeda yang mau kita bandingkan, nanti satuannya harus disamakan dulu. Tentunya harus ke yang terkecil nih, diubahnya atau disamakannya, gitu ya. Jadi diubah ke bentuk yang terkecil, gitu ya. Kesatuan yang terkecil seperti itu. Jadi bukan ke yang terbesar, seperti itu ya. Oke, yang keduanya nanti setelah kita samakan satuannya, maka nanti kita akan buat ke bentuk yang paling sederhana atau yang paling kecil, gitu ya. Nah, jadi dua cara ini yang akan kita coba gunakan untuk menyederhanakan suatu perbandingan seperti itu ya. Oke, kita kasih kotak dulu ya ini ya. Caranya biar gak lupa. Terus, sorry, ketinggalan ya. Oke, kita kasih kotak. Nah, sip gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Kita langsung coba aja ke contoh soalnya. Contoh soal. Oke, contoh soal pertama misalkan kayak gini nih. Kita punya 14 hari. Kita punya 14 hari berbanding dengan 3 minggu. Nah, berbanding dengan 3 minggu. Ya. Nah, dari sini nanti kan kalau misalkan perbandingan itu yang paling menonjol salah satu cirinya ini nih. Nah, ada kayak tanda bagi gitu ya. Artinya inilah perbandingan seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama ini 14 hari dibanding dengan 3 minggu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih satuannya dulu. Kita lihat satuannya. Untuk yang 14 ini satuannya apa? Satuannya adalah hari. Oke, satuannya hari. Untuk yang 3 ini satuannya apa nih? Satuannya satuannya minggu gitu ya, satuannya minggu. Oke, sekarang kita lihat mana yang paling terkecil, hari atau minggu. Ternyata hari gitu ya. Maka nanti yang minggu ini kita ubah ke hari gitu ya. Nah, untuk satu minggu sendiri itu berarti berapa hari? 7 7 hari ya. Nah, berarti nanti yang 3 minggu ini kita ubah ke hari. Nah, jadi ini bisa kita tulis lagi 14 hari 14 hari berbanding dengan 3 minggu. Oke, 3 minggunya diubah ke hari. Jadi berapa hari nih? Oke, 3 minggu berarti satu minggu itu ada 7 hari. Berarti 3 kali 7 berapa? 21 hari. Oke, seperti itu gampang ya. Sampai sini paham ya. Sampai sini paham. Oke, ini langkah pertama udah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke langkah keduanya. Buat ke bentuk yang paling sederhana atau paling kecil, gitu ya. Nah, ini ada 14 hari, ada 21 hari. Nah, kita sederhanakan nih. Gitu ya. Cara menyederhanakannya gampang gitu ya. Kalau misalkan kalian sulit menyederhanakan bentuk seperti ini, 14 hari banding dengan 21 hari, kita bisa buat ke bentuk pecahan. Jadi penulisannya seperti ini. Nantinya adalah 14 dibanding dengan atau dibagi dengan 21. Nah, itu ya. 14 per 21. Kemudian kita cari salah satu angka yang bisa membagi keduanya. Nah, berapa coba? Yang bisa bagi 14 yang bisa dibagi dengan 21. Nah, benar berapa? 7. Nah, berarti kedua angka ini kita bagi dengan 7. Nah, kita bagi dengan 7. Maka nanti akan menghasilkan berapa nih? 4 bagi 7, 2 per ya 21 bagi 7, 3 gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan perbandingannya seperti ini, 2 per 3 ya, 2 per 3 ini, maka kita tuliskan di sini sama dengan 14 hari banding dengan 21 hari itu sama dengan 2 banding dengan 3. Oke, selesai. Seperti itu ya. Gampang ya. Nah, kok harinya gak ditulis lagi? Harinya karena memang perbandingan itu gak punya satuan, maka harinya bisa kita hapus aja. Kita coret aja boleh gitu ya. Bisa kita coret aja nih harinya. Jadi kita hilangkan aja, nanti kita ambil cuman angkanya aja 2 dan 3. Jadi 2 banding 3. Seperti itu ya. Paham ya?
gampang nih menyederhanakan perbandingan. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya 2 jam nih, kita punya 2 jam dibanding dengan 80 menit. Nah, itu ya, banding dengan 80 menit. Berapa nih perbandingannya, gitu ya. Nah, seperti biasa, pertama kita coba lihat dulu satuannya. Yang 2 satuannya apa nih? Oke, satuannya jam. Yang 80 satuannya apa nih? Oke, menit. Sekarang kita cari mana yang paling terkecil antara jam dan menit. Yang paling terkecil adalah menit, gitu ya. Maka nanti yang jam ini kita ubah ke menit. Untuk 1 jam sendiri itu berapa menit? Oke, bener ya, 60 menit. Nah, itu ya 60 menit. Gitu, 60 menit. Oke, jadi langkah pertama kita samakan satuannya ke yang terkecil, yaitu kecilnya adalah di sini adalah menit, gitu ya. Oke, misalkan 2 jam diubah ke bentuk menit, gitu ya, diubah ke menit, jadi berapa menit? Oke, tinggal kita kalikan aja 2 kali 60 menit, karena satu jam itu adalah 60 menit. Jadi berapa? 120 menit, gitu ya, dibanding dengan 80 menit. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih, gitu ya? Sama dengan berapa nih? Yang menitnya bisa kita coret, boleh. Mau coret sekarang boleh, tidak apa-apa, kita coret aja, gitu ya. Boleh seperti ini. Kemudian caranya sama seperti contoh soal nomor 1. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan nih. Jadi 120 dibagi dengan 80, gitu ya. Nah, sekarang kita cari satu bilangan yang bisa membagi keduanya. Kayak berapa? Benar ya, 40 bisa, 40 nih. 40, gitu ya. Berarti kita dapat berapa nih? 120 bagi 40 berapa? Oke, benar. 3 dibagi dengan 80 bagi 40 berarti berapa? Oke, benar. 2 ya. Jadi kita dapat 3 per 2 ya. Kita dapat 3 per 2. Maka nanti 120 menit banding dengan 80 menit itu adalah 3 banding 2. Oke, selesai. Gampang ya. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini akan banyak contoh soal ya, karena biar nanti kalian biar paham nih tentang menyederhanakan perbandingan. Oke, nomor 3, misalkan seperti ini, kita punya 3 lusin. Kita punya 3 lusin nih. 3 lusin dibanding dengan 2 kodi. Nah, 3 lusin dibanding dengan 2 kodi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, mana yang paling terkecil antara lusin dan kodi. Oke, tahu lusin dan kodi lebih kecil mana? Oke ya, mungkin masih lupa. Oke, masih lupa ya. Jadi untuk satu lusin sendiri itu berisi 12 buah. Nah, 12 pieces gitu ya. Buah sih, sorry, 12 buah. Nah, kalau misalkan untuk kodi itu berisinya adalah 20 buah. Nah, sekarang udah kelihatan ya mana yang paling terkecil. Lusin atau kodi? Iya, benar. Lusin, kodi. Nah, lusin itu 12 buah, itu lusinnya. Kalau satu kodi 20 buah, maka nanti bisa kita ubah yang kodi ini ke lusin gitu ya. Atau memang kalau misalkan kalian pusing merubah kodi ke lusin karena memang 20 buah ke 12 buah jadi berapa gitu ya. Satu kodi jadi berapa lusin sih gitu ya. Pasti agak sulit ya. Maka nanti bisa kita ubah lagi ke satuan yang paling terkecil lagi ya, dari kodi lusin. Yang di bawah lusin apa? Yang di bawah lusin apa nih? Iya benar, buah ya, atau pieces. Nah, buah itu satuan yang paling terkecil gitu ya, yang paling terkecil gitu ya. Oke, jadi kodi buah, lusin, kodi seperti itu ya. Nah, berarti nanti kita akan dapatkan 3 lusin itu berapa buah nih? Berarti tinggal kita kalikan aja ya. Satu lusin adalah 12 buah. 3 kali 12 berarti berapa? 36 buah. Dibanding dengan 2 kodi berapa buah? 2 kali dengan 20 berarti 40 buah gitu ya. Nanti kita dapat berapa nih perbandingannya. Oke, caranya sama. Kita buat ke bentuk pecahan ya biar gampang nih. 36 dibagi dengan 40.
30 gitu ya. Sekarang kita cari nih perbandingan atau angka yang bisa dibagi 36 dan 30. Berapa? Oke, benar ya. 4. Nah, itu ya. Sini bisa bagi 4 gitu ya. 36 bagi 4 berapa nih? 36 bagi 4 jadi 9 per 40 bagi 4 jadi 10. Jadi nanti kita dapatkan 9 per 10. Jadi kita tuliskan di sini nih. 9 banding dengan 10. Oke, selesai. Buahnya kemana nih satuan buahnya? Kita coret aja, boleh. Ya, kita hilangkan aja langsung. Seperti itu ya, paham ya? Untuk contoh soal yang seperti ini. Nah, misalkan mau nanya nih, kalau misalkan kita bandingkannya bukan dua benda kayaknya dua benda ya, dua hal itu ya, hari dan minggu, jadi ada dua hal gitu ya. Kalau misalkan lebih dari dua bisa gak? Bisa tentunya ya, bisa. Misalkan kita mau membandingkan tiga hal sekaligus, misalkan contohnya seperti ini. Di sini aja ya, ya, nomor 4 nih, nomor 4. Oke, misalkan jika A banding B itu sama dengan 3 atau 1 banding 2 deh, 1 banding 2 gitu ya, 1 banding 2, dan B banding C itu sama dengan 2 banding 4, tentukan perbandingan tentukan perbandingan A banding dengan C. Nah, gitu ya, katanya seperti itu. Oke. Nah, jika nanti kalian menemukan soal seperti ini, jadi untuk cara penyelesaiannya ini cukup mudah ya, mudah banget. Oke. Jadi ada tiga hal. Pertama ada A, ada B, dan ada C. Gitu ya, ada A, ada B, ada C. Berarti ada tiga hal gitu ya, yang kita bandingkan. Oke, jadi nanti untuk solusinya seperti ini. Kita tulis dulu solusi. Oke, sebentar. Kita tulis dulu solusi. Berarti ada tiga hal ya, A, B, C. Kita tulis saja di sini. A banding B banding C. Nah, seperti ini penulisannya ya. Ada tiga hal yang kita bandingkan sama dengan A banding B banding dengan C. Nah, gitu ya. Nah, kok ada dua gitu ya. Nah, untuk yang A banding B banding C yang pertama ini adalah hurufnya gitu ya. Hurufnya di sini A, B, C gitu ya. Ini hurufnya. Nah, untuk perbandingan yang kedua ini adalah angkanya gitu ya. Jadi yang ini itu adalah hurufnya. Ini huruf. Nah, kalau yang ini adalah angkanya. Nah, seperti itu ya. Angka perbandingannya seperti itu. Oke, maka nanti kita lihat perbandingan yang pertama yang diketahui adalah A banding B. Oke, jadi kita tulis di sini A banding B banding C. Kita tulis di bawahnya jadi sejajar itu ya. A nanti sejajar dengan A semuanya, B nanti ke bawah juga B semuanya, C juga ke bawahnya ini C. Di sini pun sama nanti angka-angkanya. Di sini A, di sini B, di sini C. Seperti itu ya. Jadi kita sejajarkan. Oke. Yang pertama yang kita tahu adalah A banding B, gitu ya. A dibanding dengan B. Banding C, C-nya ada gak di sini? Gak ada ya. Kalau C-nya gak ada maka kita lewat aja. Jadi kita buat seperti ini sama dengan gitu ya. Nah, sekarang perbandingannya berapa nih? 1 banding 2. Oke, 1 banding 2. Nah, yang satu ini adalah A-nya, yang dua ini adalah B-nya, gitu ya. Maka nanti yang satu tulis di bawah A. Nah, itu ya, di bawah A. Yang dua ditulis di bawah B. Jadi 1 banding 2. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi kita buat sejajar. Seperti ini. Kemudian, perbandingan yang kedua yang diketahuinya adalah B banding C, yaitu 2 per 4. Oke, berarti kita tulis di mana? Di bawahnya di sini nih. Kita tulis di bawahnya seperti ini. Nah, di sininya ya. Ini B banding C. Ada A-nya enggak? Enggak ada ya, maka nanti A-nya kita lewat aja. Jadi kita langsung tulis aja B dibanding dengan C. Nah, seperti itu penulisan. Jadi sejajar nanti. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa nih? Itu 2 per 4. 2 banding 4. Oke, berarti di sini 2. Nah, di sini B. Kemudian untuk C-nya adalah 4. Seperti itu ya. Gampang ya. Nah, setelah sampai sini ini ada yang sama kan?
ada yang sama nih. Di sini A-nya di sini kosong gitu ya. Di sini C-nya kosong. Di sini punya B. B-nya di atas ada, di bawah juga ada. Nah, ini sama kan? Nah, ini sama ya. Maka nanti yang ini pun sama. Nah, deh. Nah, ini sama. Kebetulan ini sama nih. Jadi nanti kita akan dapatkan karena memang ini udah sama, B-nya itu udah sama-sama 2 gitu ya. Maka nanti bisa kita tulis langsung aja A banding B banding C gitu ya. Sama dengan 1 banding dengan karena udah sama kita tulis lagi 2 banding dengan berapa nih? 4 gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang yang kita cari apa? Yang mau kita cari adalah A banding dengan C. Ya udah tinggal A dan C-nya. Ini A, ini C gitu ya. Jadi A banding dengan C itu sama dengan di sini aja ya. Di bawah aja. A banding dengan C itu sama dengan 1 banding dengan 4. Oke, selesai. Gampang ya? Seperti itu. Oke, contoh soal terakhir. Oke, contoh soal terakhir. Oke, kita geser dulu ke bawah. Oke, sip. Seperti ini. Contoh soal yang terakhir, yang kelima berarti ya. Yang kelima. Misalkan seperti ini. Jika P banding dengan Q itu sama dengan 3 banding 2. Nah, dan P banding dengan R itu sama dengan 1 banding 3. Tentukan perbandingan Q banding R. Oke, seperti itu ya. Oke, sebenarnya caranya sama seperti contoh soal yang keempat gitu ya. Jadi pertama kita buat solusi seperti ini. Solusi kita tulis dulu karena ini ada 3 ya, ada 3 hal yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah P, ada Q dan ada R gitu ya. Maka bisa kita tulis P banding dengan Q banding dengan R sama dengan P banding dengan Q banding dengan R. Nah, seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya kita tulis perbandingan yang diketahuinya di sini. Di sini yang pertama P banding Q. Berarti kita tulis di bawah di sini ya, di bawahnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini jadi nanti ada dua baris nih gitu ya. Oke, yang pertama itu ada P banding Q. Berarti P banding dengan Q. R-nya ada gak? Dibandingkan dengan R gak? Ternyata enggak ya. Kalau misalkan enggak, maka kita lewat aja. Ini sama dengan, oke, kita lihat angkanya 3 banding 2. Kita tulis di sini B-nya 3 banding dengan Q. Q-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat sejajar seperti ini gitu. Kemudian perbandingan yang kita yang kedua adalah P banding R. Ya, P banding R. Itu 1 banding 3. Oke, berarti kita tulis di bawah P di sini. Nah, banding dengan Q-nya ada gak nih? Q-nya ternyata gak ada. Yang ada adalah R-nya. Maka nanti kita tulis di sini di bawah R. Banding dengan R sama dengan, kita lihat angkanya 1, berarti ditulis di bawah P. Nah, 1 banding dengan R. R-nya adalah 3. Q-nya gak ada ya. Q-nya kita lewat. Di sini berarti 3. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat nih. Di dua baris ini mana yang punya, ada yang sama nggak gitu ya? Ada yang sama nggak? Oke, ada ya di sini P-nya. Nih, P ini sama. Di baris pertama ada P, di baris kedua juga ada P. Kalau di yang Q itu hanya di baris pertama aja, tapi di baris kedua nggak ada. Kalau R hanya di baris kedua aja, di baris pertama nggak ada. Maka nanti angkanya pun kita kasih bulat aja ya. Nah, gitu ya. Di sini di hurufnya udah sama nih. P di sini P, tapi angkanya kok beda gitu ya. Di sini 3, di sini 1. Ya, berbeda kan? Nah, kalau misalkan berbeda seperti ini, kalau misalkan berbeda seperti ini, maka harus kita samakan dulu nih, gitu ya. Angkanya harus kita samakan dulu. Kalau tadi contoh 4 kebetulan sama, gitu ya, maka bisa kita langsung cari perbandingan P QR-nya. Karena di sini berbeda, untuk contoh soal 5 berbeda, maka kita harus samakan dulu angkanya. Cara menyamakannya gampang gitu ya, gampang banget. Oke, jadi kita kalikan aja semuanya. Yang pertama, yang ini, yang baris pertama ini kita kalikan dengan
satu ini. Nah, angka satunya dari sini gitu ya. Kita kalikan dengan satu. Nah, satunya dari mana? Dari sini. Nah, gitu ya. Kemudian baris kedua nanti kita kalikan dengan 3. Nah, dari sini 3-nya. Nah, 3. Jadi kalau misalkan di sininya 2, maka di sini pun kita kalikan dengan 2 seperti itu. Karena di sininya 3, maka kita kalikan dengan 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Maka tinggal kita kalikan aja. Angkanya aja yang kita kalikan. 3 kali 1 adalah 3, gitu ya. Dibanding dengan 2 kali 1 adalah 2. Oke, di sini kita tulis lagi aja biar nanti kalian gak bingung atau kita gak bingung. P, Q, R. Nah, seperti itu ya. P di sini P semuanya, di sini Q semuanya ke bawah, di sini R semuanya ke bawah seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang baris kedua 1 kali 3 adalah 3. Di sini barisnya ada di P, maka kita tulis lagi di P lagi gitu ya. Dibanding dengan berapa? 1 mana? Nah, ini ya, sorry. 3 banding 3 kali 3. 3 di sini ada di kolom mana nih? Ada di barisan mana? R ya. Makanya kita tulis di sini di R-nya. 3 kali 3 adalah 9. Nah, seperti itu. Oke, sekarang udah sama kan? P-nya di sini udah sama semuanya. Ya. P-nya udah sama, di sini P. Di sini P, di sini P, di sini pun 3 gitu ya. P-nya udah sama nih. Kalau sekarang udah sama seperti itu, maka nanti bisa kita dapatkan perbandingan P banding Q banding dengan R-nya adalah di sini udah sama nih, kita tulis lagi berarti 3 banding dengan di sini 2 banding dengan 9. Nah, seperti itu kita dapat perbandingan PQR-nya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah Q banding R, gitu ya. Q banding R. Berarti kita lihat aja di sini. Q di sini, Q di sini R. Ini Q, ini R. Jadi kita dapatkan Q banding R sama dengan 2 banding 9. Oke, selesai. Gampang ya? Ini tentang cara menyederhanakan perbandingan seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Nanti kalau misalkan kalian masih belum paham dengan penjelasannya, kalian bisa ulangi lagi terus-menerus videonya sampai kalian paham. Dan kalau misalkan kalian udah paham, kalian bisa lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, sampai sini dulu aja materinya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.